Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas IAT 6B. Adapun tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Budaya dengan dosen pengampu Al-Ustaz Muhammad Akbar Rashidi Datmi, MAG. Adapun pembahasan kami adalah berjudul Corak Tafsir Budaya yang akan kami paparkan sebagai berikut. Tafsir Al-Quran merupakan sebuah fenomena kebudayaan. Hal ini diperkuat pendapat para ahli yang mengatakan bahwa konsep kebudayaan meliputi segala perbuatan manusia, termasuk di dalamnya kesenian, ilmu pengetahuan, dan agama. Ketika agama dimasukkan dalam kategori kebudayaan, maka yang dimaksud adalah penafsiran terhadap kitab suci agama itu. Dengan demikian, tafsir Al-Quran sebagai hasil penafsiran manusia atas ayat-ayat suci Al-Quran adalah karya dan produk manusia, sedangkan Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan bahwa tafsir merupakan fenomena kebudayaan tampaknya disadari benar oleh Muhammad Abduh. Dalam penafsirannya terhadap Al-Quran yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan, atau yang biasa disebut Al-Adabi Al-Ijtima'i itu, ia berusaha melakukan penafsiran secara dialektis antara manusia, realitas, dan Al-Quran. Tujuannya adalah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran baik kepada Muslim maupun non-Muslim. Di satu sisi, penafsiran Abduh bertujuan menyinari nalar Islam yang telah berkarat akibat masa-masa stagnasi dan kemunduran. Sedangkan di sisi lain, bertujuan memberikan komentar terhadap Al-Quran dan menunjukkan makna-maknanya yang dipahami secara salah, yang karenanya mereka menyerang Islam. Dalam konteks kebudayaan, apa yang dilakukan Muhammad Abduh itu merupakan sebuah upaya akal budi untuk mentransformasikan data, fakta, situasi, dan kejadian alam yang dihadapinya dengan bernilai bagi manusia, yang tentunya setelah mendialogkan semua itu dengan teks Al-Quran. Tujuan penafsiran Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar tersebut sangat dipengaruhi oleh fondasi kultural yang melingkupinya. Tafsir yang embrionya berasal dari rubrik tafsir dalam majalah Al-Manar yang diasuh oleh Muhammad Rashid Ridho itu lahir pada awal abad ke-20 di saat dunia Islam berada dalam keterbelakangan di segala bidang, baik politik, ekonomi, maupun budaya. Pada saat yang sama, dunia barat mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, berkat dikembangkannya pemikiran empiris rasional yang mendewakan kemampuan akal. Pada dataran inilah dapat dipahami mengapa Abduh memperkenalkan model baru penafsiran Al-Quran yang memiliki tujuan sebagaimana telah disebutkan tadi. Dalam kaitan ini, Abduh berusaha menyatukan apa yang berasal dari tradisi dengan ilmu-ilmu modern dalam upayanya untuk memberikan respon terhadap tantangan yang dilontarkan pada nalar Muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utamanya. Tafsir Al-Manar dan pengarangnya. Tafsir Al-Manar adalah salah satu tafsir Al-Quran modern yang sangat terkenal di kalangan umat Islam. Nama Al-Manar sebenarnya bukan nama asli dari karya bersama Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho ini. Nama Al-Manar adalah nama populer yang dinisbatkan kepada nama majalah di mana tafsir tersebut diterbitkan secara berkala. Nama yang diberikan ketika diterbitkan dalam bentuk tafsir adalah Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Uraian dalam tafsir ini menggunakan redaksi atau kalimat-kalimat yang mudah dan berusaha menghindari istilah-istilah ilmu yang bersifat teknis sehingga dapat dimengerti oleh orang awam, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan dan dapat dikonsumsi oleh orang-orang khusus atau cendekiawan. Secara genealogi keilmuan, kehadiran tafsir Al-Manar pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari peran 3 orang tokoh Islam, yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani,
Syekh Muhammad Abduh dan Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Pembaharuan Muhammad Abduh dalam penafsiran Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, Muhammad Abduh menggunakan metode atau manhaj tersendiri yang berbeda dengan metode tafsir yang digunakan para ahli tafsir dari kalangan salafus salih. Perbedaan tersebut terjadi pertama-tama karena pengaruh latar belakang kultural dan intelektual. Upaya Muhammad Abduh dalam penafsiran Al-Quran untuk pembaruan masyarakat tersebut menjadikan ia dikenal sebagai mufassir yang mempelopori pengembangan tafsir yang bercorak al-adabi al-ijtima'i atau tafsir yang berorientasi pada sastra, budaya, dan kemasyarakatan. Ciri khas model penafsiran Al-Quran ini adalah lebih memerhatikan aspek keindahan redaksi ayat-ayat Al-Quran. Hal ini dilakukan, menurut Muhammad Abduh, berkaitan erat dengan fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran, yakni sebagai kitab petunjuk. Agar petunjuk dan pesan-pesan Al-Quran tersebut dapat ditangkap dan diterima lebih menarik ke dalam jiwa manusia, sehingga dapat menuntun mereka lebih giat mengamalkannya, maka diperlukan penjelasan yang juga menarik dan indah. Disinilah letak korelasi antara petunjuk Al-Quran dan keindahan bahasanya yang mengagumkan yang menyatu padu pada perjalinan keindahannya. Ciri penafsiran Muhammad Abduh berkaitan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sosial dan berbagai perkembangannya. Nomor 3 yaitu perubahan budaya dalam penafsiran Muhammad Abduh. Jika dilihat dari perspektif kebudayaan, ide pembaruan penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh di atas dapat dipahami sebagai sebuah perubahan budaya dalam ranah tafsir Al-Quran. Perubahan itu terjadi karena adanya saling kait antara kehidupan manusia dan tafsir Al-Quran di satu pihak, dan karena tuntutan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri di pihak lain. Di samping itu, kemunculan dan keberadaan tafsir Al-Quran tidak dapat dilepaskan dari fondasi kultural yang menjadi jagat hidupnya, situasi dan kondisi yang melingkupinya, yang dalam perspektif kajian tafsir kontemporer diistilahkan dengan sebutan konteks, yaitu situasi kekinian pada saat suatu teks atau bacaan Al-Quran dibaca dan ditafsirkan. Berdasarkan pembacaan terhadap penafsiran Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar dengan menggunakan konsep cultural universe dalam perspektif learning theory, dapat disimpulkan bahwa perubahan budaya dalam penafsiran Muhammad Abduh berkembang dalam dua aspek dan melalui dua proses, yaitu aspek nilai melalui proses reintegrasi dan aspek pengetahuan atau makna melalui proses reorientasi. A. Reintegrasi nilai. Reintegrasi nilai yang dimaksud di sini adalah suatu proses penyatuan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya dipandang terpisah dan tidak saling menyatu atau bersifat parsial. Proses ini tampak dalam seluruh penafsiran Muhammad Abduh terhadap ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam satu surat tertentu. Langkah ini didasarkan pada pandangannya tentang kesatuan nilai dan makna unity of values and meaning ayat-ayat Al-Quran. Menurut Muhammad Abduh, kandungan nilai ayat Al-Quran yang satu dengan ayat yang lain dalam satu surah memiliki hubungan yang serasi dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, memahami makna suatu ayat tidak bisa hanya bertumpu pada satu ayat saja, tanpa mengaitkannya dengan ayat yang lain dalam satu surah. Proses penyatuan nilai-nilai Al-Quran dalam penafsiran Muhammad Abduh tersebut dapat dilihat misalnya dalam penafsirannya terhadap ayat 4 surah Al-Fatihah yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Menurut Muhammad Abduh, pemahaman ayat 4 ini tidak dapat dilakukan secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan pemahaman ayat sebelumnya, ayat ketiga yang berbunyi Ar-Rahmanir Rahim. Kedua ayat itu dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik dan penguasa hari pembalasan tidak hanya akan memenuhi janji-janjinya dengan memberi balasan surga
kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Maksud itu ayat 3. Tetapi juga akan menepati janji ancaman-ancamannya dengan menyiksa orang-orang yang enggan mengikuti ajaran-ajarannya di dalam neraka, termasuk pada ayat 4. Dalam hal ini Muhammad Abduh memberi penjelasan sebagai berikut. Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwa Ia adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang untuk menarik hati kita. Tetapi apakah setiap hambanya merasakan anugerah besar ini sehingga mereka tertarik sebagaimana yang diharapkan? Bukankah ada di antara kita orang yang menempuh sembarang jalan tanpa memperdulikan lurus atau bengkok? Benar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala segera menyusuli penyebutan sifat kasih dan sayangnya dengan menyebutkan hari pembalasannya. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan kepada hamba-hambanya atas amal perbuatan yang mereka lakukan. Termasuk salah satu bentuk kasih Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka melalui dua macam pendidikan, yaitu at-targhib, memberikan dorongan atau melakukan kebajikan berupa janji imbalan surga bagi orang-orang yang mengikuti petunjuknya, dan at-tarhib, memberikan ancaman berupa siksa neraka bagi orang yang tidak mau mengikuti petunjuknya. Orientasi makna. Perubahan budaya dalam penafsiran Muhammad Abduh juga dilakukan melalui proses reorientasi makna ayat-ayat Al-Quran. Reorientasi makna yang dimaksud di sini adalah suatu proses pengarahan kembali ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran sendiri, yang sebelumnya dipahami berdasarkan mazhab dan pandangan keagamaan yang berbeda. Dalam hal ini Muhammad Abduh secara tegas menyatakan bahwa sebagaimana dikutip Quraisy Shihab bahwa saya inginkan agar Al-Quran menjadi sumber yang kepadanya disandarkan segala mazhab dan pandangan keagamaan, bukannya mazhab-mazhab tersebut menjadi pokok dan ayat-ayat Al-Quran dijadikan pendukung untuk mazhab-mazhab tersebut. Perubahan budaya melalui proses reorientasi makna yang dilakukan oleh Muhammad Abduh tersebut misalnya dapat dibaca dalam penafsirannya terhadap surah An-Nisa ayat 43 sebagaimana yang berbunyi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abirin sabilin hatta taghtasilu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم Innallaha kana afuwan ghafura. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Dalam menjelaskan ayat tersebut, Muhammad Abduh antara lain mengkritisi pandangan ulama dari mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah yang memahami larangan sholat dalam ayat di atas bukan secara hakiki, melainkan tempatnya itu masjid. Menurut Abduh, larangan mendekati sholat bukan larangan melaksanakan sholat, tidak berarti yang dimaksud adalah tempat sholat atau masjid. Bentuk kalimat larangan yang demikian dalam ucapan orang Arab sudah biasa, dan bentuk larangan tersebut juga mengandung larangan hal-hal yang mendahulunya termasuk iqamah. Dalam hal hukum orang sakit dan orang dalam perjalanan yang tidak mendapatkan air untuk bersuci, Muhammad Abduh berpendapat bahwa ketiadaan air dalam perintah tayamum bukan merupakan syarat bagi orang yang dalam keadaan sakit. Orang
orang dalam perjalanan, orang berhadas kecil atau orang berhadas besar, melainkan hanya berlaku bagi dua keadaan yang disebut terakhir, yaitu berhadas kecil dan berhadas besar. Di sisi lain menurut Muhammad Abduh, ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang sakit atau orang yang dalam perjalanan dihukumi sama dengan orang yang berhadas kecil dan orang yang berhadas besar. Yang keempat adalah relasi budaya dalam penafsiran Muhammad Abduh. Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa perubahan budaya dalam penafsiran Muhammad Abduh terjadi melalui dua proses sekaligus, yaitu reintegrasi nilai dan reorientasi makna. Reorientasi nilai dilakukan oleh Muhammad Abduh dengan cara mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan satu kesatuan yang menyeluruh, terpadu, dan melampaui batas-batas waktu tertentu. Jika dilihat dari perspektif relasi dan sikap suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain, cara yang ditempuh oleh Muhammad Abduh ini sejalan dengan salah satu asas perubahan budaya sebagaimana dikemukakan oleh Ki Haji Dewantara, yaitu asas kontinuitas. Menurut asas ini, kebudayaan mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu, bahwa hari ini ada kelanjutan dari hari kemarin atau lampau dan akan berlanjut hari esok. Berdasarkan asas ini, maka dapat dipahami bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari hasil penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir sebelumnya. Kata kelanjutan tersebut tentu mengindikasikan adanya perbedaan dan perubahan, bukan kesamaan dan kevakuman. Hal ini pula yang terjadi dalam penafsiran Muhammad Abduh, yang berbeda dengan penafsiran sebelumnya yang cenderung memahami ayat-ayat Al-Quran secara terpisah dan tidak utuh, sementara Muhammad Abduh memahaminya secara terpadu dan saling kait. Sedangkan reorientasi makna dalam penafsiran Muhammad Abduh, jika dilihat dari perspektif relasi kebudayaan sejalan dengan asas konvergensi yang digagas oleh Ki Haji Dewantara. Menurut asas ini, suatu kebudayaan akan mengalami perubahan dalam ruang atau tempat tertentu, di mana suatu kebudayaan bersama-sama dengan kebudayaan lain akan menuju ke satu kebudayaan dunia, kebudayaan umat manusia. Berdasarkan asar ini, Muhammad Abduh dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran berusaha mendobrak sekat-sekat pemikiran madhab yang sempit. Nah, adapun kesimpulan dari apa yang kami sampaikan dari awal sampai akhir, berdasarkan pembahasan yang kami bahas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Perubahan kebudayaan dalam penafsiran Muhammad Abduh terhadap ayat-ayat Al-Quran terjadi melalui dua proses. Pertama, reintegrasi nilai, yaitu proses penyatuan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya dipandang terpisah dan tidak saling menyatu atau bersifat parsial. Proses ini tampak dalam seluruh penafsiran Muhammad Abduh terhadap ayat Al-Quran yang terdapat dalam suatu surat. Langkah ini didasarkan pada pandangannya tentang kesatuan nilai dan makna atau unity of words and meaning ayat Al-Quran, bahwa kandungan nilai ayat Al-Quran satu dengan ayat yang lain dalam satu surat memiliki hubungan yang serasi dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Kedua, reorientasi makna, yaitu proses pengarahan kembali makna ayat-ayat Al-Quran sebagaimana dikehendaki Al-Quran sendiri, yang sebelumnya dapat dipahami berdasarkan mazhab dan pandangan keagamaan yang berbeda-beda. Dalam ini Muhammad Abduh sangat tidak setuju, bahkan mengecam sementara ulama yang berafiliasi kepada mazhab tertentu jika dihadapkan pada satu ayat Al-Quran yang maknanya dianggap tidak sejalan dengan pandangan mazhabnya, kemudian mengatakan ayat Al-Quran tersebut maknanya muskil atau sulit dipahami. Demikianlah pemaparan pembahasan dari materi kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.